Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali negara-negara yang tadinya tidak peduli, sekarang menjadi peduli. Rakyatnya tadinya tidak peduli, sekarang peduli. Kenapa? Karena perang Palestina Israel itu tidak murni sebuah pertempuran yang gentle. Ya. Kenapa? Karena memanfaatkan kelemahan Palestina di tengah kehebatan Israel sekarang ini bersama sekutunya dengan peralatan tempur yang luar biasa, itu akhirnya karena ambisinya juga ingin menguasai tanah Palestina dan mempertimbangkan perlunya membasmi habis rakyat Palestina supaya tidak ada lagi ke depan perlawanan-perlawanan terhadap Israel, maka yang mereka lakukan adalah genocide. Informasi yang sampai kepada kita melalui media sosial, Israel menggunakan serangan udara dengan bom, serangan darat, tank, juga ada dengan mungkin semacam bazooka, ya, rudal-rudal darat menembus cakrawala dan hancur lebur kota Palestina. Rakyatnya banyak yang mati. Bahkan ditarget rumah sakit. Orang-orang sakit pun dihabisi. Orang tua, perempuan, anak-anak dihabisi. Tidak kurang atau katakanlah lebih kurang 20.000 rakyat Palestina sudah tewas. Belum yang menderita cacat. Ini mengerikan, guys. Genocide betul-betul. Sehingga banyak rakyat dunia yang berempati. Tidak lagi mereka memandang itu Islam, kami Kristen, atau kami tidak beragama, kata Rusia. Tapi semua akhirnya menunjukkan rasa simpati sebatas demonstrasi. Sebatas demonstrasi itu enggak apa-apa itu bagi Israel. Ya, enggak apa-apa. Jangankan demonstrasi, ya kan? Keputusan Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata saja dipeto oleh Amerika dan kemudian Israel menyerang lagi Palestina. Jatuh lagi korban. Jadi sebenarnya tidak ada gencatan senjata, perang terus dan seluruh rakyat Palestina harus turun. Ya, kita dari belahan dunia lain seperti saya dan kawan-kawan itu kan nggak boleh ke sana, dilarang oleh negara. Harusnya negara ini mengirim tentara ke sana, militer, bela Palestina juga dengan senjata, perang melawan Israel. Jadi sekutu Palestina itu Indonesia. Ya. Ternyata Indonesia yang menurut Soekarno itu sebagai negara non-blok itu tidak sepenuhnya benar. Enggak pihak sana, enggak pihak sini. Enggak benar juga, guys. Yang benar itu adalah kita berpihak kepada yang benar. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan Palestina juga negara Arab sangat berjasa dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian jangan lupa, mayoritas masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Tidak terlepas dari hubungan emosional keagamaan. Maka saya tentu berharap agar apa yang terjadi di Palestina itu ada solusi. Kalau berharap sampai hari ini solusinya adalah melalui dialog, itu nggak tercapai. Hari ini yang bisa membuat dialog itu dihargai, keputusan itu dihormati dan dijalankan adalah dengan sama-sama menunjukkan kekuatan fisik melalui perang. Kenapa? Karena memang misi mereka untuk menjajah, dan penjajahan itu untuk merebut tanah Palestina, dan untuk itu orang-orang Palestina harus dihabisi, dibasmi. Jadi mereka membasminya pun seperti membasmi binatang, membasmi rumput-rumput, dibakar, dibom,
kemudian ada senjata biologi, ya, seperti asap putih itu bisa menembus kulit, daging, bahkan sampai ke tulang. Ya, apalah jantung yang cuma dilindungi oleh paru-paru. Kebanyak yang tewas dan menderita. Ini nggak bisa dibiarkan. Oke guys, saya kira saya berharap Allah menurunkan pertolongannya dan kita bisa meningkatkan kualitas daripada perhatian kita untuk lebih berarti apa yang bisa kita bantu terhadap Palestina. Terutama pemerintah Indonesia harus menemukan suatu cara. Dan caranya tidak sulit. Ya, para ulama, para orang-orang cerdik, pandai, bahkan orang-orang pintar, kalau Anda memang punya cara, ya kan? Mungkin saya bilang begini, bahasa gobloknya lah. Ya, mungkin saya memang goblok ya. Mungkin kalau Anda bisa santet, Anda santet aja kenapa? Ya kan? Jangan anggar kebal, anggar bisa menyantet, tapi ternyata musuh Islam itu nggak bisa Anda sentuh. Jadi saya katakan ambil langkah konkret. Demikian guys, ambil langkah konkret ya, karena dialog menemukan jalan buntu, harus ada jalan yang betul-betul bisa membuat Israel itu berhenti. Kalau dia habisi Palestina, habisi saja Israel itu. Itu bahasanya. Ya. Kecuali Anda menemukan cara lain sebelum dihabisi. Nah, itu bagus sekali. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.